Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan kami anak-anakku di channel Kimiaku. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan soal SBMPTN tahun 2017 ya. Di video sebelumnya kita sudah membahas sampai soal nomor 6. Ini kita akan lanjutkan pada nomor 7. Kita langsung saja anak-anakku. Nomor 7, saya katakan bahwa tentang radioaktif ya ini ya, tentang unsur radioaktif. Dalam waktu paruh, uranium meluruh menjadi neptunium dengan memancarkan sinar beta. Ya, menurut reaksi order 1 sebagai berikut ya. U memancarkan sinar beta menjadi neptunius ya. Apabila 95,6 gram uranium ya, jadi N0-nya, jadi sebelum meluruh itu 95,6 gram, meluruh sebanyak 71,7 gram selama 46 menit. Jadi yang meluruh 71,7 gram selama 46 menit. Artinya berkurang sekian ya, berkurang sekian. Maka T setengah U239 dalam satuan menit adalah, jadi diketahui N0-nya 95,6 gram, kemudian meluruh sebanyak 71,7 gram atau berkurangnya sekian selama 46 menit. Kamu kita diminta mencari T setengah uranium tersebut dalam satuan menit. Nah, kita mempunyai rumus datanya tadi kita tulis ya, datanya N0-nya tadi 95,6 gram, karena meluruhnya atau berkurangnya itu sebanyak 1,7, maka NT-nya setelah waktu 46 menitnya, NT-nya itu tentunya N0 dikurangi berkurangnya ini. Nah, ya, 95,6 dikurangi 71,7 gram itu 23,9 gram. Ini NT-nya. Dan kita dalam radioaktif kita mempunyai rumusan NT per N0 sama dengan setengah angka 2 N. N ini adalah T per T setengah gitu kan ya. Saya kira kamu tahu rumus ini. N ini adalah T per T setengah. T itu waktunya ini maksudnya. Ya, T setengah yang kita cari ini. Gitu ya. Kemudian kita masukkan saja NT-nya yang ini tadi 23,9 gram, N0-nya 95,6 gram. Ini sama dengan setengah pangkat N. Maka kita akan bisa mencari N ini. Ini kita bisa sederhanakan, ternyata angkanya adalah seperempat ini. Seperempat ini kalau kita sederhanakan. Sama dengan ya, setengah. Mohon maaf ini ya, PowerPoint-nya saya lupa tidak slideshow-nya seluruhnya, jadi ada yang sudah terdapat kurung buka, kurung tutup, ada pembagi, tapi nggak masalah ya. Seperempat itu dari ini, penyederhanaan ini setengahnya pangkat N. Pangkat N-nya di sini, sehingga dengan mudah kita bisa mencari N-nya adalah 2, kan, matematikanya gampang, N-nya sama dengan. Nah, tadi saya katakan bahwa N ini adalah T per T setengah. Maka N ini adalah T per T setengah. Maka T setengah otomatis T per N. Nah, jadi T setengah, N-nya dimasukkan 2 tadi ya, N-nya 2, ini 46 per T setengah. Maka T setengah adalah 46 dibagi 2, gitu kan ya. Itu 23 menit ini jawabannya ya. Mudah ya anak-anakku untuk sinar peluruan radioaktif ini, rumusnya ini jangan lupa. Untuk order 1 ini ya seperti ini. N0-nya kamu tentukan dari data, NT-nya dari ini. Yang ini kadang anak salahnya adalah NT-nya itu ya dianggap 71,7 ini. Jangan salah menafsir karena 71,7 gram itu adalah yang meluruh. Maka setelah 46 menit, maka NT-nya tersisa 23,9 gram. Gitu ya. Ini yang kadang anak salah mengartikan bahwa NT-nya itu dikira 71,7 gram. Tapi yang betul adalah 95,6 N0-nya dikurangi uranium yang meluruh. Maka tersisanya sekian gitu ya. Itu anak-anakku untuk nomor 7 pembahasannya. Mudah bukan? Mudah ya. Mudah, silakan diulang lagi nanti. Dan rumus-rumus ini kamu bisa dari data saat kamu di KBM ya, tentunya kamu bisa mendapatkan rumus itu. Di fisika juga ada ya, di fisika juga ada. Kita lanjutkan nomor 8. Nah,
tentang apa ini? Tentang kesetimbangan ya. Dalam wadah tertutup 1 liter terjadi kesetimbangan berikut. CaO3 solid menjadi CaCO solid plus CO2 gas. Pada temperatur tertentu, nilai Kp kesetimbangan tersebut adalah 0,1. Kp-nya, ya, Kp-nya. Pernyataan berikut yang benar adalah tentang Kp. Ya, tentang Kp ini persamaan reaksinya macam ini kesetimbangannya. Jangan lupa Kp itu yang berperan dalam hitungan dan sebagian yang berpengaruh pada pergeseran itu adalah yang berfase gas. Selama itu berfase gas, dia berpengaruh pada harga Kp, ada pergeseran. Tapi kalau dia tidak fase gas atau solid, dia tidak akan pernah berpengaruh di pergeseran kesetimbangan. Ya, jadi teorinya kita ulang dulu ya sebentar. Nah ini pergeseran kesetimbangan ini hanya dipengaruhi oleh CO2 gas atau yang berfase gas saja. Nah, teorinya juga kalau tekanan diperbesar bergeser ke arah jumlah partikel yang lebih kecil. Jangan lupa tekanan diperbesar bergeser ke arah jumlah partikel yang lebih kecil dan sebaliknya tentunya. Jumlah partikel itu ditentukan oleh apa? Nah, saat pembahasan kesetimbangan kimia di kelas 11 yaitu dari koefisiennya. Ya. Ini satu, ini satu, ini satu. Batasnya kiri kanannya ini ya. Cuman karena ini fasenya solid, ini solid, ini nggak dipertimbangkan anak. Maka yang kiri itu kok jumlah partikelnya nol, ya kosong dia nol. Kalau yang kanan ini tidak dipertimbangkan, maka yang dipertimbangkan hanya yang fase gas, yaitu satu. Kiri nol, kanan satu, maka besar kanan. Gitu. Nah, kalau tekanan diperbesar bergeser ke arah jumlah partikel yang lebih kecil. Nah, tekanan diperbesar itu lebih kecil, berarti yang ke kiri. Kalau tekanan diperkecil nanti gesernya ke kanan, gitu kan ya. Ini teorinya. Dan kamu dari jumlah partikel ini menyimpulkannya adalah dari koefisien. Batasnya tanda panah ini, bolak-balik ini. Jangan lupa solidnya tidak diperhitungkan. Dalam hal ini, kirinya 0, kanannya 1. Berarti besar yang kanan ya, jumlah partikelnya. Itu. Ini teorinya. Kemudian, jumlah partikel yang lebih kecil itu adalah yang kiri tadi. Ya, 0 tadi ya. Ini yang harus kamu tahu untuk membahas ini. Perubahan fase padatan tidak mempengaruhi pergeseran kesetimbangan tadi yang saya katakan. Ini yang teorinya yang harus kamu pegang. Ya, hanya berfase gas, tekanan diperbesar geser ke arah partikel yang lebih kecil, atau sebaliknya, jumlah partikel yang lebih kecil pada kesetimbangan di atas adalah yang sebelah kiri, karena yang kirinya tadi 0, ya, 0, yang kanannya 1. Perubahan fase padatan tidak mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Ini teori yang bisa kamu pakai untuk menjawab pilihan-pilihan ini. Coba kita perhatikan. Kesetimbangan tidak bergeser jika tekanan gas CO2 dikurangi. Yang dirubah adalah gas. Dikatakan kesetimbangan tidak bergeser. Pasti salah. Karena gas ini berpengaruh pada pergeseran. Kalau kita pengen jawab, kalau tekanan gas CO2-nya dikurangi, gesernya kemana nanti? Tekanan dikurangi, geser ke arah jumlah koefisien yang lebih besar. Berarti ke kanan, yaitu ke CO2. Gitu. Kesetimbangan bergeser ke kanan jika tekanan gas CO2 dikurangi 0,05. Nah, inilah maka kamu langsung mendapatkan jawaban. Tadi sudah kita bahas bahwa kalau kesetimbangan bergeser ke kanan itu jika tekanan gas CO2 dikurangi. Jadi saya katakan jika tekanannya dikurangi, gesernya ke mana tadi? Jumlah koefisien yang lebih besar itu ke kanan. Maka bergeser ke arah CO2 atau ke arah kanan jika tekanan CO2 dikurangi. Berarti jawabannya langsung ketemu B. Nah, ya. Ini langsung ketemu B. Karena sesuai teori yang kita sampaikan di bawah ini. Ya, kesetimbangan akan bergeser ke kanan jika tekanannya dikurangi. Ya, karena tekanan dikurangi, gesernya ke arah koefisien yang lebih besar atau ke kanan. Kita buktikan saja yang C, kita sekalian membahas ya. Kesetimbangan bergeser ke kanan jika ditambah 1 mol CaCO3. Ini padatan tidak berpengaruh juga.
Tekanan gas CO2 meningkat jika ke dalam wadah ditambah padatan CO2. Jadi ini juga tidak mengubah juga, karena yang dirubah apa? CaCO3. Padatan tidak akan pernah merubah, karena data yang di sini yang dirubah padatan, maka tidak akan berpengaruh. Tekanan gas CO2 berkurang jika ke dalam wadah ditambahkan padatan CaCO3 lagi, jika tidak berpengaruh, karena yang ditambahkan adalah padatan. Ya, ini jadi jawabannya yang B sesuai teori yang ada di sini, gitu ya. Itu nomor 8 ya, tentang kesetimbangan kimia, itu tentang kesetimbangan gas ya, gas. Kita lanjutkan yang nomor 9. Insya Allah kita sudah sampai nomor 9 dulu ya. Sebanyak 0,8 gram elektrolit kuat AX2 dilarutkan dalam 300 ml air. Ya, elektrolit kuat AX2. Apa artinya AX2? Maka nanti harga N-nya 3. A-nya 1, X-nya 2. Nah, N-nya 3. Kalau elektrolit maka alfanya sama dengan 1. Ini tentang sifat koligatif ya anakku ya. Jadi kalau elektrolit maka N-nya adalah 3. Kalau elektrolit kuat artinya apa? Alfanya sama dengan 1. N sama dengan 3, alfa sama dengan 1, maka harga I-nya nanti pasti sama dengan harga N. Gitu kan teorinya. Ya. Kamu lihat, kalau lupa kamu lihat saja channel YouTube kami di Kimiaku juga tentang sifat koligatif larutan ini ya. Tentang arti harga N, I gitu ya. Jika alfa sama dengan 1, I sama dengan N itu sudah kami jelaskan. Jika tekanan osmosis larutan ini adalah 1,6 atm pada suhu 27 derajat Celcius, maka berapa mRAX2? Nah, sebelum mencari MR, tentunya kamu akan mencari molaritas. Kemudian mencari mol, baru mencari MR. Nah, jangan lupa suhu ini harus dalam bentuk Kelvin. Ini R-nya kan contohnya dalam Kelvin. Maka ini harus disamakan dulu, ini jadikan Kelvin. Itu ditambah 273. Maka kamu punya rumus adalah seperti ini. PaX2 tadi, ini elektrolit kuatnya, MRTI molaritas, R tetapan, T dalam Kelvin, I-nya tadi saya katakan, I sama dengan N. N-nya adalah 3, gitu ya. A-nya 1, X-nya 2. P-nya sudah ada, M-nya yang dicari dulu, R-nya ada, T-nya ada, I-nya ada. Sebenarnya kamu bisa langsung sekaligus, anak-anakku. M ini kamu rubah menjadi rumusan M-nya. Ya, ini tapi saya akan coba mengerjakan step by step-nya dulu, mencari M dulu, kemudian mencari mol, baru mencari MR. Kamu bisa sekaligus, monggo silakan kamu pilih yang mana, gitu ya. Nah, jadi 1,6 dimasukkan angkanya, M yang kita cari dulu, ini tetapan, ini Kelvinnya yang dari 27 jadikan Kelvin, ini I-nya dari data AX2. AX2 itu N-nya 3, karena elektrolit kuat alfa sama dengan 1, maka I sama dengan pasti sama dengan N, gitu ya. Kita hitung menjadi macam ini sudah matematika ya ke Bapak. Ya, kita sederhanakan macam ini sehingga M-nya sama dengan 0,0217. Ini memang nggak tepat anakku, ya. Setelah M-nya tahu, ya, setelah M-nya tahu, Anda bisa mencari mol dari apa? Karena volumenya diketahui, maka mol adalah M kali V. Nah, ini M kali V. Nah, semacam ini. Atau di sini kamu bisa langsung juga pakai cara yang berbeda. Tadi saya katakan mencari mol dulu ya. Kalau ini langsung mencari MT karena V-nya langsung kita masukkan dalam rumusan molaritas. Yang tadi saya katakan bisa langsung di sini pun itu maksud saya. M ini kamu ganti ini. Nah, itu. Jadi M ini kamu ganti ini, nanti kamu langsung mendapatkan MR-nya. MT-nya sudah ada, ya. V-nya juga sudah ada. Tinggal memasukkan. Tapi silakan mana yang lebih efisien, kamu bisa coba. Jadi M-nya sudah ada, MT-nya ada, 1000 dibagi V-nya ada, yaitu 300 mili. Ya. Jadi ini kalau ada 1000-nya berarti di sini mililiter. Kalau nggak ada 1000-nya ini harus liter. Gitu ya. Nah, ini M-nya, MT-nya 0,8, ini tadi gram 1000 per MR kali 300. Ini nanti bisa disederhanakan. Gitu kan. Nah, maka nanti MR sama dengan ini geser ke sana, ini geser ke sini gitu kan ya. 8 per ya ini tadi sudah kan ya. Ini nolnya hilang 2, ini jadi 8, ini tetap kali 3. Nah, hasil akhirnya adalah
1, 2, 3 ini. Itu anak-anakku pembahasan SBMPTN dari tahun 2017 ya, dari nomor 7, 8, 9. Moga-moga ada manfaatnya. Kita nanti akan lanjut nomor berikutnya di episode berikutnya. Silakan ikuti di channel kami Kimiaku. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.